Selamat datang bagi mahasiswa semester 3 di mata kuliah Epidemiologi Gizi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Materi Epidemiologi Gizi. Yang pertama pada hari ini akan kita bahas adalah dasar epidemiologi gizi atau pengantar dasar epidemiologi gizi. Lalu selanjutnya kita membahas tentang jenis penelitian epidemiologi. Yang ketiga ada konsep dasar timbulnya penyakit, penentuan tahapan masalah gizi, penilaian status gizi secara antropometri, penilaian status gizi secara biokimia, ada penilaian status gizi secara klinis, lalu ada penilaian status gizi secara biofisik, pengukuran konsumsi makanan, pengukuran faktor ekologi, surveilan gizi, statistik vital, ukuran epidemiologi, dan screening. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang dasar epidemiologi gizi. Bahan bahasan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian epidemiologi gizi. Yang kedua, sejarah perkembangan epidemiologi. Ketiga, pengertian epidemiologi gizi. 4, ruang lingkup. 5, tujuan. Dan 6, kegunaan informasi terkait dengan epidemiologi gizi. Yang pertama kita bahas adalah pengertian epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Yaitu ada ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan aplikasi hasil studi untuk mengendalikan masalah kesehatan. Perspektif dari epidemiologi adalah epidemiologi menggambarkan sebuah cara berpikir tentang kesehatan sebagai human ecology. Lalu yang kedua adalah epidemiologi sangat mempertimbangkan tentang konteks, heterogenitas, dinamika, dan inferensi. Yang ketiga, ada epidemiologi bukan hanya sekedar kumpulan metode, tetapi bagaimana kita menggunakan metode tersebut. Sejarah perkembangan epidemiologi, yaitu ada pengamatan, perhitungan, pengkajian, dan uji coba. Yang pertama kita bahas adalah 1. Tahap pengamatan. Tahap awal yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan serta faktor apa saja yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Pada tahapan pengamatan, biasanya cara awal yang digunakan adalah cara observasi. Dari hasil pengamatan Hippocrates kurang lebih 2400 tahun yang lalu, muncul adanya hubungan antara timbul atau tidaknya penyakit dengan lingkungan. Tahap yang kedua adalah tahap perhitungan, yaitu mengukur frekuensi dan penyebaran suatu penyakit atau kesehatan dilakukan dengan bantuan ilmu hitung. Ilmu hitung dalam epidemiologi ditemukan oleh John Brown tahun 1662. Dia melakukan pencatatan dan perhitungan terhadap angka kematian yang terjadi di London. Dari hasil perhitungannya, muncullah dan diketahuilah frekuensi dan penyebaran angka kematian ternyata lebih tinggi pada bayi dan berbeda antara penduduk pria dan wanita. Di tahap kedua, perkembangan epidemiologi ini dikenal dengan nama tahap menghitung dan mengukur. Tahap sejarah ketiga adalah tahap pengkajian. Tahap pengkajian diperkenalkan pertama oleh William Ford tahun 1639, yaitu terhadap pengkajian data yang sudah ada. Dari pengkajian tersebut dihasilkan yaitu terbukti adanya hubungan antara sosial ekonomi
dan tingkat kematian penduduk. Sehingga pada tahap ini muncullah atau William Fard disebut menjadi bapak epidemiologi. Lalu ada muncul John Snow tahun 1849 yang membuktikan adanya hubungan antara timbulnya penyakit kolera dengan sumber air penduduk dengan cara menganalisa penggunaan air minum dari dua perusahaan, yaitu yang memiliki sumber air minum yang sama tetapi memiliki derajat pencemaran oleh tinja manusia yang agak berbeda. Sehingga terbukti jumlah kasus yang ditemukan ini berbeda-beda secara bermakna. William Fard dan John Snow melakukan pengkajian hanya pada data yang ada, bukan hasil dari percobaan. Sehingga tahapan ini biasa kita sebut dengan tahap eksperimen alamiah. Di tahap yang keempat adalah tahap uji coba, yaitu mengkaji data yang diperoleh dengan melakukan uji coba yang disengaja. Pada bidang kedokteran, ada Lin di tahun 1774 melakukan pengobatan kekurangan vitamin C dengan menggunakan buah jeruk. Lalu ada Jenner tahun 1796 melakukan uji coba klinis terhadap vaksin cacar pada manusia. Dalam epidemiologi sendiri, penggunaannya baru menyusul setelah melakukan penyempurnaan metode. Metode ini biasa disebut dengan prinsip double-blind control trial, serta mengembangkan aspek etis dari penelitian dengan objek manusia. Pada tahap uji coba, banyak dilakukan di klinik atau clinical trial atau di lapangan, yaitu intervention study. Tahap perkembangan epidemiologi uji coba dikenal dengan nama tahap eksperimen atau juga disebut dengan tahap studi intervensi. Lalu ada pengertian epidemiologi. Epidemiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Epi atau eupon, yaitu pada atau tentang. Ada demos, yaitu people atau penduduk, dan logos, yaitu knowledge atau ilmu. Sehingga epidemiologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada penduduk atau masyarakat. Ilmu epidemiologi umumnya mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan studi epidemi. Epidemiologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang epidemik. Beberapa definisi menurut pakar epidemiologi tentang apa itu epidemiologi. Yang pertama adalah filosofi dasar dari ilmu kesehatan dan kedokteran, yaitu suatu proses logis untuk menganalisis serta memahami hubungan interaksi antara proses fisik, biologis, dan fenomena sosial yang berhubungan dengan derajat kesehatan dan kejadian penyakit. Yang kedua ada Omran di tahun 1974 mengartikan tentang epidemiologi, yaitu adalah suatu studi mengenai terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya dan akibat yang terjadi pada penduduk. Yang ketiga ada McMahon dan Pope di tahun 1970 mengemukakan bahwa epidemiologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia. Jadi istilah penyebaran penyakit ini diartikan sebagai penyebaran menurut sifat orang, tempat, dan juga pada waktunya. Jadi, mempelajari penyebaran penyakit berarti mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang diserang, di mana, dan kapan serangan itu terjadi. Lalu kita beranjak ke pengertian dari epidemiologi gizi. Definisi dari epid gizi
adalah suatu studi terapan, distribusi, dan determinan penyakit gizi pada kelompok manusia. Epidemiologi gizi juga bisa diartikan ilmu yang mempelajari sebaran, besar, dan determinan masalah gizi dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi, serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik. Definisi lain adalah ilmu yang terkait dengan kesehatan yang membahas distribusi dan determinan kesehatan dan penyakit terkait gizi dalam populasi. Fungsi dari epidemiologi sebagai studi terapan adalah yang pertama mempelajari masalah gizi, masalah yang eratnya dengan manusia untuk mendapatkan gambaran mengenai luasnya penyebaran dari suatu penyakit. Yang kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat antara diet dengan penyakit serta ada di antara keduanya faktor-faktor lain yang berhubungan dengan keduanya. Yang ketiga, faktor-faktor yang terlibat dalam kejadian dan pertumbuhan penyakit. Menurut Gibney di tahun 2002, epidemiologi adalah ilmu yang memadukan pengetahuan yang diturunkan dari penelitian gizi untuk menguji hubungan diet penyakit pada masyarakat dan individu, yaitu masyarakat atau individu yang misalnya dietnya ini tidak teratur atau pola makannya tidak benar. Definisi lain tentang epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan pangan, gizi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam masyarakat. Ruang lingkup. Ruang lingkup epidemiologi gizi secara sederhana dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan. Yang kedua, masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia. Yang ketiga adalah pemanfaatan data frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan timbulnya masalah kesehatan. Yang pertama kita bahas adalah subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan. Pada tahap awal, masalah kesehatan ini biasanya dimaksud hanya terbatas pada penyakit infeksi atau menular saja. Tetapi, berbagai penelitian tidak hanya ternyata penyakit infeksi atau menular saja yang memiliki frekuensi tinggi dan menyebar di masyarakat. Lalu, berkembang lagi ruang lingkup epidemiologi ini. Jadi bukan hanya penyakit infeksi pada menular saja, tetapi mencakup berbagai macam penyakit yang ada di masyarakat. Jadi pembahasan di sini tidak hanya penelitian berdasarkan hanya penyakit infeksi dan menular, tetapi berbagai penyakit, misalnya penyakit degeneratif dan penyakit yang lainnya. Lalu muncul perkembangan metodologi, diterapkan pada berbagai masalah kesehatan, jadi tidak hanya pada penyakit dan tidak hanya terbatas pada masalah frekuensi atau penyebarannya saja, tetapi sudah membahas faktor-faktor penyebab dari kejadian tersebut. Masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia adalah epidemiologinya lebih luas, memusatkan perhatiannya pada penyakit yang ada di masyarakat. Jadi bukan masalah penyakit yang diderita oleh perorangan seperti pada ilmu kedokteran atau klinik, tetapi lebih ke masyarakat penyebarannya. Seorang epidemiolog yaitu mempelajari masalah kesehatan berupa penyakit dengan memanfaatkan data dari kajian terhadap sekelompok manusia. Sehingga dari kajian tersebut, dari memanfaatkan data kajian tersebut, bisa ditemukan apa penyebab dari masalah tersebut, dari penyakit tersebut. Sehingga dari penyebab yang ditemukan akan muncul upaya untuk penanggulangan atau cara untuk mencegah, menanggulangi, menyembuhkan penyakit tersebut.
Lalu ada pemanfaatan data frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan dalam merumuskan timbulnya masalah kesehatan. Melalui epidemiologi sendiri, penyebab timbul masalah kesehatan. Dalam merumuskan penyebab masalah kesehatan tersebut yaitu dengan menganalisa data tentang frekuensi dan penyebaran penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Seorang epidemiolog atau orang yang mempelajari ilmu epidemiologi untuk mencari jawaban atas penyebab penyakit itu dengan memanfaatkan keterangan atau data tentang adanya perbedaan frekuensi atau penyebaran dari suatu masalah kesehatan yang ditemukan di manusia. Selanjutnya, adanya perbedaan frekuensi atau penyebaran tersebut dilakukan uji, yaitu dengan bantuan uji statistik, sehingga itu dihasilkan dan dapat merumuskan penyebab dari masalah kesehatan. Tujuan belajar epidemiologi secara umum. Yang pertama, untuk mempelajari pengertian cara timbulnya penyakit, memperoleh pengertian mengenai riwayat alamiah penyakit. Lalu yang ketiga, memperoleh pengertian mengenai penyebaran penyakit pada berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat, memperoleh pola suatu penyakit pada masyarakat, menyusun klasifikasi penyakit, menyusun program untuk pemeliharaan kesehatan, menyusun cara-cara penilaian usaha pemeliharaan kesehatan itu sendiri. Tujuan penelitian epidemiologi gizi, tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan fakta ilmiah yang baik untuk mendukung pemahaman peran gizi dalam timbulnya penyakit atau mencegah terjadinya penyakit. Epidemiologi gizi sendiri didasarkan pada pemahaman prinsip ilmiah dari epidemiologi dan gizi manusia atau human nutrition. Secara klasik, epidemiologi gizi memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah menggambarkan distribusi dan ukuran masalah penyakit pada populasi manusia. Yang kedua adalah menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi. Lalu yang ketiga adalah menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait gizi. Kegunaan informasi penelitian epidemiologi gizi. Yang pertama adalah menerangkan penyebab masalah gizi dengan memadukan epidemiologi dengan informasi dari disiplin lain seperti genetik, biokimia, dan pengukuran informasi yang lainnya. Yang kedua, menilai konsistensi dari data epidemiologi dengan hipotesa atau kesimpulan tentang penyebab masalah yang dikembangkan secara klinis atau laboratoris dalam bentuk eksperimen yang kemudian diterapkan di masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan informasi dalam sebagai dasar pengembangan dan evaluasi prosedur pencegahan dan perbaikan masalah gizi. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat informasi yang baik melalui penelitian epidemiologi yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah penelitian epidemiologi ini bersifat empiris, yaitu tergantung dari observasi atau pengumpulan data yang sistematik dari suatu populasi. Yang kedua, penelitian epidemiologi menggunakan pengukuran dari variabel atau faktor tertentu pada setiap masalah yang dipelajari. Yang ketiga adalah variabel dalam penelitian epidemiologi dapat dipakai untuk menggambarkan suatu kelompok tertentu atau membandingkan 2 atau lebih kelompok populasi. Yang keempat adalah perbandingan dapat memungkinkan adanya hubungan suatu faktor kausal, efek, atau hasil. Jadi sekian materi untuk epidemiologi gizi pada pertemuan pertama ini. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan pada forum diskusi kita.
Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.